Selamat pagi. Di sini saya Agus Hadi Sutanto atau disingkat dengan AHS, ya. Akan sedikit menjelaskan mengenai salah satu indikator trading, yaitu Average Directional Movement Index atau yang biasa disebut dengan ADX. Salah satu indikator yang sudah lama sekali saya pergunakan dan bisa dibilang eh, profitable karena ada dua unsur di dalamnya, ada ada ADX dan ada DI, ya, di mana kedua indikator ini, satu indikator dijadikan dua, memiliki fungsi yang satu untuk mengukur sebuah momentum dan yang satunya lagi untuk memberitahukan tentang pergerakan arah, ya. Baik, di sini akan saya mulai dari penjelasan yang pertama. Pengenalan adik, ya. Di sini ada 55 halaman yang saya ringkas dari 1333 halaman. Dan saya ambil beberapa poin-poin yang saya anggap penting karena di dalam buku tersebut hanya ada beberapa contoh-contoh yang hampir mirip, hampir mirip, hampir mirip. Jadi saya ringkas menjadi 55 halaman topik, ya, 55 halaman dan terdiri dari beberapa topik pembahasan. Yang pertama ialah arah dan dominasi, ya. Arah dan dominasi. Kedua garis DMI mengindikasikan tentang arah tren dan arah tersebut ditentukan oleh posisi DMI yang berada di atas. Ya, rule-nya, aturan arah pergerakan DMI. Ketika DMI plus berada di atas DMI min, maka arah pergerakan tren adalah up. Dan ketika arah DMI min berada di atas DMI plus, arah pergerakan tren adalah down. Ya, oke. Ini kedua garis ini adalah DMI. Yang merah mengindikasikan DMI min, yang hijau mengindikasikan DMI plus. DMI min merupakan arah mengenai penurunan harga. DMI plus membahas mengenai kenaikan harga. Maka kita bisa melihat sebuah rule. Kalau rule yang pertama DMI plus di atas DMI min, maka arah pergerakan tren adalah up. Kalau kita melihat hijau, ini adalah hijau, ya, berada di atas merah. Merah ini adalah DMI min, hijau DMI plus, ya. Kalau hijau di atas, maka arah pergerakan up. Kita lihat benar nggak sih up? Oh, ternyata benar adalah trennya up, ya. Dan kalau merah di atas, pergerakan trennya adalah down. Maka kita lihat, oh, benar down. Jadi di sini kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan, kalau merah di atas jangan sekali-sekali nge-buy, kalau di hijau di atas jangan sekali-sekali nge-sell. Salah satu DMI selalu berada di atas, ya, kecuali pada saat bersilangan. Nih, kalau persilangan berarti kan pergantian arah, kan gitu. Posisi DMI yang berada di atas disebut DMI yang dominan. Kalau DMI ini, ya, ini berada di atas artinya dia dominan.
ya, kita harus lebih fokus pada DMI yang dominan ketika mencari sinyal untuk trading. Jadi kalau mau nyari nyari sinyal trading harus fokus sama DMI yang dominan. Ketika kita melihat DMI min di atas, maka kita hanya mencari sinyal sell, bukan mencari sinyal buy. Ya, kalau hijau di atas hanya mencari sinyal buy, bukan mencari sinyal sell. Jadi kita mencari peluang only buy, gitu. Ya, ketika DMI berada pada periode yang lemah, ya, yang lemah pergerakannya 0 sampai 15, nih 0 di sini, garis paling bawah, ini adalah 15. Ya, jadi itu lemah pergerakannya. Dominasi nggak terlihat sama sekali. Artinya dominasi dimulai dari 15 up. Ya, 15 up itu sudah ada ciri-ciri dominasi. Ya, 0 sampai 15 itu dominasi tidak terlihat secara jelas karena frekuensi terjadinya persilangan sangat sering. Gitu. Ya, oke. DMI Equilibrium Rule. Aturan mengenai keseimbangan DMI adalah ketika plus DMI dan DMI min berada di bawah level 25, nih level 25, ya, di bawah level 25 dan pergerakan sideways. Setiap berada di bawah 25 pergerakan sideways. Maka kita lihat sideways. Dan arah pergerakan tren tidak ada yang mendominasi, nggak ada di sini. Makanya ada apa? Ada buy dan sell terus. Nggak ada yang mendominasi di sini. Equilibrium umum ditunjukkan ketika kedua garis DMI saling berdekatan. Ketika garis DMI saling berdekatan, ini saling berdekatan. Ya, ketika hal ini terjadi, maka sebaiknya kita menunggu breakout. Dan akhirnya kita akan menunggu breakout. Dan di sini terjadi breakout. Di mana ada keluar DMI di atas 25. Gitu. Ya, itu yang kita lakukan. Jadi kita harus benar-benar berada pada area dominasi. Begitu juga dengan sebuah kenaikan. Ini kan di bawah 25. Ini baru di atas 25. Dia breakout, break trend line. Artinya di sini sudah mulai dilakukan buy. Gitu. Di sini sudah bisa melakukan sell. Ini breakout. Gitu. Begitu juga dengan ini. Kita lihat dia sudah berada di atas 25. Nah, sell. Nah, ya, ini sudah berada di atas 25. Breakout dia, sell, ya. Ini di atas 25. Breakout buy. Ini tidak ada di atas 25. Artinya apa? Dari sini sampai sini sideways. Ini di atas 25. Nah, ini akan ada pembahasannya nanti. Ya, ini di atas 25. Breakout. Valid nggak breakoutnya? Di atas 25.
sel. Jadi kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa setiap DMI berada di bawah level 25 akan ada sideway, keseimbangan harga. Pergerakan pasti sideway. Gitu. Jadi kita benar-benar menunggu sampai keluar dari 25 dan breakout. Menunggu breakout. Ya. Ini contohnya, bearish dominan, DMI min di atas. Bullish dominan, DMI plus di atas. Ya. Ini tentang contoh apa, Cat? Ini menunjukkan tidak adanya dominasi diikuti dengan adanya trend breakout ketika dominasi terlihat jelas. Ketika plus DMI lewati level 25, maka dominasi up berkuasa. Ya. Nah, di dalam DMI ada dua istilah pergerakan. Ya, di dalam DMI ada dua istilah pergerakan. Pergerakan istilahnya adalah ekspansi dan kontraksi. Ya, ekspansi secara umum ditunjukkan ketika garis DMI bergerak saling menjauh. Bergerak saling menjauh, mulai di sini nih, ini sudah mulai ekspansi. Artinya mulai menjauh, saling menjauh nih. Jadi di sini kita sudah melihat sebenarnya bau-bau sel, gitu. Ketika saling menjauh, ya, diperkuat lagi di sini semakin menjauh. Artinya bau-bau sel sudah ada, gitu loh. Ketika saling menjauh, ya, kontraksi ditunjukkan secara umum ketika garis DMI bergerak mendekat satu dengan lainnya. Ini mulai mendekat, artinya apa di sini? Di sini terjadi kontraksi, pelemahan. Makanya harga bergerak naik, seharusnya kan turun karena dominasinya di sini. Nah, ketika terjadi kontraksi, para trader diminta untuk bersiap-siap untuk mencari momen selanjutnya atau momen pembalikan atau momen meneruskan. Maka itu nanti dilihat ada perkembangan selanjutnya. Ya, ketika DMI seringkali membentuk pola ekspansi, maka itu menjadi pergerakan arah yang kuat, baik up ataupun down. Ini sering sekali ekspansi nih. Artinya dari sini kita tahu nih, oh trend sell kuat karena seringkali ekspansi, ekspansi lagi, sell semakin kuat. Maka di sini ketika melihat ada buy di sini, ya kita melihat dia adalah sebagai pemeran figuran atau hanyalah momentum retracement belaka. Nah, sebelum DMI melakukan persilangan, maka garis tersebut biasanya melakukan kontraksi. Tetapi kontraksi tidak selalu menunjukkan akan terjadinya persilangan tergantung dari kekuatan tren. Ya. Setiap kontraksi itu bisa berujung dengan persilangan dan bisa berujung dengan tanpa adanya persilangan. Karena tren ini kuat, kenapa dilihat kuat berdasarkan dari ekspansinya, gitu. Ya, maka ini bisa menjadi sebuah momen akan terjadinya penerusan kembali selling. Oke, ya. Ekspansi bisa ditunjukkan oleh satu puncak atau beberapa puncak. Dan akhir dari ekspansi ditunjukkan dengan adanya puncak DMI tertinggi yang terjadi sebelum kontraksi. Ekspansi itu bisa DM itu bisa bisa terjadi beberapa puncak gitu. Nah, ini satu. Turunkan akhir dari ekspansi. Kenapa? Karena ada puncak yang rendah. Kan akhir dari ekspansi itu apa sih?
dengan adanya puncak DMI tertinggi yang terjadi sebelum kontraksi. Ini kan kontraksi, DMI tertinggi. Ini, ya. Ini kan DMI tertinggi. Ketika turun berarti artinya DMI ini lebih rendah. Ini terjadinya kontraksi. Dan di sini ditunjukkan ada upaya untuk mendekat, kan gitu. Ya, ini sebelum terjadinya kontraksi. Akhir dari kontraksi ditunjukkan oleh puncak DMI terendah yang terjadi sebelum ekspansi. Ini puncak DMI terendah. Ini ekspansi lagi. Ya, ini ekspansi lagi. Menjauh lagi. Maka ketika kita melihat semakin seringnya ekspansi, artinya tren sell kuat. Ekspansi dan kontraksi mudah dikenali pada grafik harga. Dan ketika Anda tidak dapat melihatnya, trennya akan choppy. Kalau kalian nggak melihat ekspansi dan kontraksi, maka tren choppy ini seperti ini. Kita nggak bisa ngelihat nih, ya. Kita nggak bisa benar-benar melihat di area ini mana ekspansi, mana kontraksi, gitu loh. Maka yang kita ketahui kalau ada momentum yang seperti ini, artinya trennya akan choppy, berombak. Maka dia wajar melakukan hal yang seperti ini, ya. Dan tidak layak untuk diperdagangkan. Ekspansi yang signifikan terjadi ketika DMI teratas naik di atas 25. Ini ekspansi yang signifikan. Dia naik di atas 25. Harus. Ya. Ini ekspansi signifikan. Ini ekspansi yang signifikan. Ini ekspansi yang signifikan. Ini ekspansi yang signifikan. Nah, ya, ini hanya satu puncak ekspansinya. Ya. Ini ada satu puncak kemudian kontraksi. Ya. Kontraksi yang signifikan terjadi ketika DMI atas turun di bawah 25. Ketika sudah mulai turun di atas 25 nih, turun ke bawah 25, ya, maka di sini sudah menjadi, oh oke, ini signifikan ini. Ini berarti kontraksi nih. Di sini sudah mulai kontraksi nih, pasti gitu loh. Jadi kalau kita mau tahu kontraksi benar atau enggaknya, maka kita lihat DMI-nya berada di bawah 25 atau enggak. Kalau turun ke bawah 25, maka oke, pasti signifikan ini kontraksi, gitu loh. Ya, saat trading pada waktu tren sedang kuat, entry breakout adalah yang terbaik di awal ekspansi. Breakout. Nah, tren sedang kuat, entry breakout adalah terbaik di awal ekspansi. Awal ekspansi ini, kita mencari signifikan ekspansi di atas 25 ini. Ya, breakout. Ya, breakout. Breakout. Awal ekspansi. Oke. Kekuatan tren dapat dilihat dari lebarnya ekspansi. Lemahnya tren dapat dilihat dari ekspansi yang semakin sempit. Ini semakin lebar, maka kuat trennya. Ini semakin lebar, mengecil artinya ada kemungkinan untuk beralih DMI-nya. Oke. Nah, nah, kita akan melihat sebuah kasus, ya. Sejak garis DMI bergerak secara bertahap, nih, nilai DMI baru ditambahkan ke informasi yang lebih lama. Dia bergerak secara bertahap, artinya kan ada penambahan nilai DMI. Makanya ditambahkan nilainya. Ya. Akibatnya pergerakan harga baru-baru ini akan memiliki efek yang berbeda pada DMI
tergantung pada pergerakan harga apa yang mendahuluinya. Jadi dia ini bergerak secara bertahap. Jadi artinya apa? Real time, bergerak secara real time. Ketika ada pergerakan harga, maka dia baru bergerak. Kalau nggak ada pergerakan harga, dia berhenti. Jadi dia benar-benar menghitung harga sesuai dengan candle tersebut. Jangan melihat menghitung harga ketika candle masih bergerak. Kalau candle itu sudah berhenti, baru masuk. Kenapa? Karena penghitungan nilai DMI ini berdasarkan close candle, gitu. Ya. Ketika harga telah bergerak secara sideways untuk waktu yang lama, garis DMI akan rendah dan setiap breakout harga akan menyebabkan perubahan cepat dalam DMI. Inilah sebabnya mengapa indikator ADX DMI sangat berguna untuk mengkonfirmasi penembusan tren baru sideways. Ketika breakout di sini sudah nampak di atas 25. Thread. Breakout cost plus DMI to rise rapidly. Di sini breakout ketika DMI melakukan apa? Kenaikan. Ya, begitu. Oke. Selanjutnya yang ini, gambar ini, ya, ALTR menunjukkan penembusan harga ke atas pada akhir April. Nih, pada akhir April di sini, penembusan ke atas nih, ya. Ada lonjakan naik yang tiba-tiba dalam plus DMI. Setelah penembusan baru, semua nilai DMI yang digunakan untuk menghitung rata-rata pergerakan akan tinggi. Eh, Bukan rendah. Meskipun harga tidak turun, harga mungkin tidak naik pada tingkat yang seperti terjadi pada saat breakout. Ini harga tidak naik, tidak turun. Tapi nilai DMI semakin lama semakin turun. Ya, nilai DMI semakin lama semakin turun. Akibat reaksi DMI terhadap pullback harga mungkin lebih dramatis daripada perubahan harga. Seperti yang terlihat pada contoh ALTR ini pada akhir April dan awal Mei. Ya, ini ya. Maka harga bergerak sideways selama pullback sementara plus DMI turun secara signifikan. Perbandingan harga dengan DMI membantu kita memilah karakter momentum tren. Karena harga bergerak sideways sementara plus DMI menurun, momentumnya kuat dan tren kemungkinan akan berlanjut. Jadi kalau setelah breakout terus harga sideways ya dan DMI menurun, kalau kalian melihat dan mengamati keadaan yang seperti ini ya, maka biasanya tren berlanjut. Contohnya ada nggak ini? DMI-nya menurun, turun, 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 tapi harga sideways, tidak naik, tidak turun. Akhirnya apa? Berlanjut turun. Kalau menemuin momentum yang sama, jangan ragu-ragu untuk tetap hold posisi pada satu momentum. Begitu. Ya, oke. DMI dan volatility. Ya, volatil. Ya, volatil. Aturan persilangan volatil DMI. Dalam kondisi volatil yang tinggi, persilangan DMI merupakan sinyal yang telat. Kalau volatil tinggi, sinyalnya telat. Gitu loh. Ini kan volatil tinggi, sinyalnya telat. Nah, dalam kondisi volatil yang kecil, persilangan DMI adalah sinyal yang tepat untuk masuk. Nih, ini volatil kecil. Persilangan masuk. Ini adalah konsep yang sangat bagus dan salah satu yang berlaku untuk daerah lain dari trading yang baik. Secara mudah dapat diartikan ketika volatil rendah garis DMI menjadi sangat sensitif. Kalau volatil rendah garis DMI persilangan itu sangat sensitif ya atas area ekspansi.
dan lebih cepat memberikan sinyal persilangan. Ketika volatil tinggi, garis DMI menjadi kurang sensitif terhadap area kontraksi. Kalau volatil tinggi itu sangat apa? Nih, ya, menjadi kurang sensitif atas area kontraksi. Artinya, ketika volatil tinggi kita telat kalau mau entry counter trend gitu loh. Oh. Ya, telat mau entry counter trend. Artinya, kalau volatil tinggi, maka kita harus melihat kontrak kurang kurang sensitif terhadap kontraksi. Kalau volatil rendah, ya nih, kalau volatil rendah sangat sensitif atas ekspansi. Kalau volatil tinggi kurang sensitif terhadap area kontraksi. Jadi kalian bisa tahu dan sinyal persilangannya akan telat. Nah, sebelum persilangan sebenarnya sudah bisa melakukan buy di sini. Karena ini volatilnya tinggi, ya, persilangan untuk kenaikan telat di sini nih. Nah, di sini kan baru buy. Sebenarnya dari bawah sudah bisa buy karena ini volatil tinggi, telat gitu. Kalau volatilnya rendah, kayak begini, ini kan volatil rendah, bisa masuk. Persilangannya adalah valid. Kalau yang seperti ini, nunggu ngebuy lama karena volatilnya tinggi. Seperti itu. Ya. Jadi kalian bisa sedikit memahami tentang DMI dan volatil. Oke. DMI pivot. Ini penting ya. Penting karena kita akan mempelajari juga tentang pivot dalam ADX itu ada yang namanya DMI pivot dan ada pivot harga. Ya. Jadi kita akan mempelajari tentang pivot harga terlebih dahulu sebelum ke DMI pivot. Ini akan sedikit acak ya. Nah, ini konsep pivot ya. Konsep pivot di dalam di dalam harga. Nanti dalam DMI nanti ini di dalam harga ya. Di dalam harga ketika beberapa harga berbalik arah, ya, ketika beberapa candle harga berbalik arah, kita menyebut ini sebagai price pivot. Pivot tersusun minimal dari 3 candle atau 3 bar, ya. Pivot low tersusun dari sebuah price candle yang pada setiap sisi candlenya memiliki low yang lebih tinggi. Ini adalah contoh pivot low, di mana setiap low-nya, setiap sisinya semakin tinggi dan dia break tengahnya. Maka ini disebut dengan pivot low. Low-nya semakin tinggi. Nah, ini low-nya semakin tinggi. Ini disebut pivot low. Setiap sisi low-nya semakin tinggi. Ini disebut pivot low. Setiap sisi low-nya semakin tinggi. Ini disebut pivot low. Ya. Setiap sisi low-nya semakin tinggi. Ini disebut pivot low. Setiap sisi low-nya semakin tinggi. Ini disebut pivot low. Ya. Terkadang dari 3 candle, terkadang dari beberapa candle. Ya, ini pivot low. Low-nya semakin tinggi, break. Ya, low-nya semakin tinggi, break tengahnya. Ya, nih. Ya, ini disebut dengan pivot low. Sedangkan pivot high tersusun dari sebuah price harga, ya, price candle yang setiap sisi high-nya memiliki high yang lebih rendah. Nih, ya, high-nya lebih rendah. Tengahnya di break ini adalah pivot high. High-nya semakin
rendah. Break. High-nya semakin rendah. Break. Ya. High-nya semakin rendah. Break. High-nya semakin rendah. Break. Ya. High-nya semakin rendah. Break. High-nya semakin rendah. Break. Ini adalah pivot high. Oke, ya. Ini mengenai pivot. Konsep pivot. Oke. Ya, ini adalah pivot harga. Maka ketika kita melihat pivot harga ini, benar nggak sih ini pivot harga? Maka kita akan melihat kevalitannya. Pivot low di harga dan pivot high di harga harus sesuai dengan konsep DMI pivot. Konsep terpenting yang berhubungan dengan pivot DMI adalah mereka harus sesuai dengan harga. Pivot DMI ini harus sesuai dengan pivot di harga. Kesesuaian dengan harga yang diperlihatkan oleh indikator pivot adalah penting, ya. Dia harus sesuai dengan harga. Artinya apa? Harga merupakan indikator utamanya. Beberapa pivot DMI digunakan untuk sinyal trading, maka harus memiliki kesesuaian dengan pivot harga. Nah, pivot harga ya tadi kita sudah jelaskan. Sekarang kita masuk nih, ya. Ketika harga membentuk pivot high, ya, kita cari dulu pivot high nih di harga, ya. Satu, nah high yang lebih rendah. Oke. Maka itu harus sesuai dengan pivot high plus DMI. Ini adalah yang tertinggi. Maka kita lihat ada nggak ada high DMI nggak ya? Oh, ini ada high DMI plus, ya. Pivot high DMI plus, ya. Artinya pivot high DMI plus adalah puncak DMI. Pivot high DMI adalah puncak DMI. Kalau low, pivot low DMI. Di DMI ya. Nah, pivot high plus DMI merupakan tanda atas konfirmasi pivot high di harga. Sesuai nggak? Oh, ini sesuai. Oh, berarti sudah waktunya sell. Ya. Kita lihat lagi di sini ada pivot high. Kita lihat di sini ada nggak ya pivot high plus DMI? Oh, ada pivot high plus DMI. Kita lihat lagi di sini. Di sini ada nggak ya pivot high plus DMI? Karena ini adalah pivot high. Oh, ada pivot high. Kita lihat lagi di sini ada nggak sih pivot high plus DMI? Oh, ternyata ada. Maka di sini kita punya apa? Konfirmasi sell. Setiap sesuai dengan harga, maka itu ada konfirmasinya. Ya, oke. Ini pivot high yang biasa saya sebut dengan di harga ada pivot high to sell. Artinya apa? Pivot high yang siap untuk melakukan selling gitu. Ya. Kemudian selanjutnya ketika harga membentuk pivot low, maka itu harus sesuai dengan pivot high plus DMI. Kalau harga membentuk pivot low, kita cari pivot low. Dua, satu, dua, tiga, break. Berarti ini ada pivot apa di sini? Pivot high DMI min. Kita lihat ada nggak high DMI min di sini? Oh, ternyata ada nih. Nih ada puncak tekukan dikit, ini adalah puncak. Oh, berarti benar di sini. Ini satu, dua, tiga. Ini ada pivot low. Ini berarti ada DMI min, puncak DMI min. Oh, ada puncak DMI min ternyata. Ini satu, ini belum. Ya, artinya ini tersusun dari beberapa candle. Ini di break baru nih. Ini low-nya ini semakin tinggi di sini.
Di break ada nggak nih ya high-nya? Oh, ternyata ada. Ya, ada high-nya. DMI min. Ini ada pivot low nih. Ini 3 candle nih. Kita lihat ada nggak puncak DMI min? Oh, ternyata ada puncak DMI min. Ini pivot low nih. Kita lihat ada nggak puncak DMI min? Ternyata ada puncak DMI min. Jadi, kalau mau cari pivot low di harga, maka carilah puncak DMI min. Ya, setelah puncak DMI membentuk min, puncak DMI min membentuk puncak, ya DMI min membentuk puncak, maka carilah lembahnya. Ini ada lembah hijau positif, ini ada lembah hijau positif buy, ini ada lembah hijau positif buy, ini ada lembah hijau positif buy, ini ada lembah hijau positif buy. Begitu juga tadi yang sell. Artinya apa? Ketika dua ini membentuk sebuah pola yang seperti ini, maka ini sudah menjadi apa? Korelasi. Maka bisa masuk bayi kita. Begitu loh. Ya. Cat ini adalah contoh sebuah di mana persilangan DMI yang terlambat pada kondisi volatil tinggi ini. Ya. Lambat. Lambat dalam apa? Tadi kan kalau volatil tinggi, persilangannya telat, kontraksinya telat. Gitu. Ya. Berbalik arah dengan cepat sehingga ekspansi yang besar di bulan November bagaimanapun juga Min DMI bersilangan setelah lebih dari 1 bulan. Telat kan? Padahal kita sudah bisa selling dari sini. Nah, karena tadi high volatil kontraksinya tidak sensitif. Selama volatil tinggi, seorang trader tidak harus menunggu untuk persilangan. Nih dikasih tahu. Kalau volatil yang tinggi, seorang trader tidak harus menunggu untuk persilangannya DMI untuk exit trade. Udah tahu lah high volatil, jangan lama-lama nunggunya gitu loh. Malahan gunakan divergen DMI sebagai peringatan dan exit pada harga tersebut. Div DMI, div DMI, maka exit buy gitu. Ya, oke. Ini contoh. Ini adalah contoh dari persilangan DMI yang volatilnya rendah. Nih, volatil rendah persilangannya, maka ekspansinya sensitif. Kalau eh, apa kalau volatil tinggi ekspansinya tidak sensitif. Kalau volatil rendah ekspansinya sensitif. Sensitif. Baik. Oke, saat ini kita menginjak tentang korelasi DMI dan price pivot. Ya. Satu, ya. Note pivot high plus DMI ditunjukkan dengan tanda kurung dan pivot high min DMI ditunjukkan dengan tanda kurung besar kayak gini. Ya. Oke. Satu, pivot high price sesuai dengan pivot high plus DMI. Pivot high ya sesuai dengan pivot high DMI. Pivot high price yang lebih tinggi memiliki korelasi dengan pivot high plus DMI yang lebih rendah. Sama nih, artinya apa? Sama-sama membentuk pivot high. Tapi kalau di DMI pivot high-nya lebih rendah ya. Ini adalah tanda negatif atau bearish divergent ya. Lihatlah bagaimana harga turun setelah terjadinya divergen. Ya, tiga. Ya, nih, tiga. Nih. Ini adalah pivot high price yang diikuti oleh persilangan plus DMI. Tetapi puncak plus DMI tidak lebih tinggi dari puncak min DMI terdahulu 6 nih. Tidak lebih tinggi dari puncak DMI terdahulu. Puncak DMI yang berada pada sebelum dan sesudah persilangan memiliki signifikansi yang tinggi untuk sinyal trade. Jadi kalau tidak lebih tinggi maka terjadi cross and hold. Nah, selama DMI mempertahankan posisinya. Nanti ada pembahasan selanjutnya ya.
Empat, nih. Price membentuk pivot low dan min DMI membentuk pivot high. Nih pivot low. DMI min membentuk pivot high. Nih empat. 5 min DMI pada 5 membentuk puncak. Tapi pada harga tidak terjadi pivot low secara jelas. Di sini tidak terjadi pivot low secara jelas. Jadi puncak min DMI acukan saja. Ini nggak ada puncak artinya. Ketika membentuk sebuah puncak tapi tidak terlihat jelas pivot low, maka acukan puncak DMI min. Gitu loh. Jadi harus setiap puncak itu harus bikin, rule-nya tuh harus bikin pivot. Kalau nggak ada di harga nggak ada, maka acukan pivot tersebut, DMI tersebut. Ya. 6. Ini adalah pivot price terendah. 6. Dan pivot price tersebut cocok dengan puncak min DMI tertinggi. Cocok. Dah, di sini terjadi gagal crossing. Ya, oke. Ini adalah contoh tentang mengenai eh apa korelasi price dan pivot. DMI divergen. DMI divergen harga bentuk high. DMI bentuk lebih rendah. Ini disebut dengan negatif biris DMI. Ya, jadi harga akan turun. Kalau harga lebih rendah tapi DMI-nya juga lebih rendah, maka ini disebut dengan bullish divergen. Harga akan naik setelahnya. Begitu. Oke, cukup sekian ya. Akan kita lanjutkan di lain sesi pembahasan mengenai DMI. Sedikit demi sedikit aja kita pembahasannya. Ya, terima kasih. Jika ada sebuah pertanyaan, silakan lihat di deskripsi. Akan saya berikan linknya. Nanti kalian bisa bertanya-tanya, berkonsultasi secara langsung kepada saya mengenai pergerakan harga dan bagaimana cara belajarnya dan yang lain sebagainya. Bisa kalian tanya-tanya jawab di link deskripsi, saya berikan linknya nanti. Ya, terima kasih. Saya ucapkan selamat pagi, selamat belajar.